Oke Mbak Caci, Bang Tommy ya. Oke Mbak Syawal ya. Siap. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Kita doa dulu bismillah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, teman-teman berdasarkan keputusan sidang isbat bahwa Syawal kita jatuh besok di hari Sabtu. Jadi hari ini kita masih berpuasa, nanti malam-malam takbiran. Dan yang paling penting adalah besok itu persiapan sholat Id ya. Persiapan sholat Id. Nah, teman-teman di pagi hari jangan lupa untuk mandi sunnah Idul Fitri. Lalu kemudian aku buat stiker dulu ya. Persiapan Id ya. Persiapan bentar ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Oke ya, siap Mbak Paijo ya, aman ya guys, siap Mbak Tuti ya. Aduh, duh. Jadi besok itu teman-teman boleh, besok itu teman-teman boleh ini ya, boleh mandi sunnah Idul Fitri ya. Sengaja aku mandi sunnah Idul Fitri, sunnah atasku karena Allah ya. Kemudian ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan sampai basah bagian bawah, badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Setelah itu udah teman-teman boleh mandi seperti biasa, oke? Kemudian jangan lupa makan pagi untuk sebelum berangkat sholat id dan kemudian jangan lupa pakai pakaian terbaik dan kemudian kalau bisa pergi dan pulang itu lewat dua jalur yang berbeda supaya nanti langkah kaki kita menjadi saksi kita di yaumil akhir nanti ya. Oke guys, seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Seperti itu ya. Ustazah, oke siap Mbak Tuti Sunarti ya. Oke. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda, oke, man soma Ramadana, siapa yang berpuasa Ramadan, summa asba'ahu sitam min Syawal, ya, maka menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, fakaan nama siyam dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Jadi teman-teman jangan lupa nanti puasa Syawal ya. Apakah sekarang kita berpuasa? Nggak apa-apa ya, jadi nggak ada masalah. Hari ini berpuasa dan kemudian besok kita sholat id ya. Bagi yang beridul fitri hari ini nggak masalah, yang penting pastikan bahwa jadwal daripada puasa Ramadannya 29 atau 30 hari lagi. Ustazah, kalau dapat uang dari zakat boleh dikasih ke orang tua? Boleh. Yang penting itu bukan uang yang kita zakatkan ya. Oke, Ustazah, oke aman ya guys. Oke, siap ya. Aku coba jawab satu persatu ya. Ustazah, oke, Kak mau nanya, oke udah sebentar ya. Ustazah mulai puasa Syawal hari apa? Jadi begini ya Mbak, bahwa kan tadi Rasulullah pernah bersabda, "Man shoma Ramadana," siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, summa asba'ahu sittam min Syawal, lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, fakaan mama siyamad dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya, oke? Nah, maka dalam hal ini kita dianjurkan melakukan puasa Syawal itu dari tanggal 2 Syawal udah bisa ya. Nah, jadi tanggal 1 Syawal besok ya, hari Minggu sudah bisa memulai puasa Syawal sampai 30 Syawal. Dia mesti 6 hari, boleh berturut-turut, boleh tidak, yang penting sepanjang bulan Syawal. Yang penting sepanjang bulan Syawal dan kemudian setelah itu niatnya adalah sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah ya. Sunnah atasku karena Allah, seperti itu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Clear ya guys. Oke, Ustazah. Oke ya. Oke, bentar ya.
Oke, dah kita lanjut ya teman-teman ya. Ustazah, oke ya. Hari Jumat tapi sholat Id hari Sabtu gimana Ustazah? Hari Jumat, tapi sholat Idnya hari Sabtu udah. Kalau teman-teman mau puasanya kalau lebarannya mau besok, hari ini tetap puasa. Kalau lebarannya hari ini ya silahkan, jangan terlalu kreatif lagi bikin bingung diri sendiri. Aku mau lebarannya besok, tapi aku nggak pengen puasa hari ini boleh nggak? Atau aku itu nggak puasa hari ini, tapi aku lebarannya besok boleh nggak? Itu nyusahkan diri sendiri. Sudahlah kita bingung dengan kapan lebaran, kita malah buat-buat kreativitas yang lain. Teman-teman pilih salah satu aja. Kalau mau lebarannya hari ini silahkan, yang penting total dari puasa 29 dan 30. Kalau seandainya mau lebarannya besok ya silahkan, yang penting sekarangnya puasa. Sedangkan menentukan kapan lebaran dan puasa aja kita sudah bingung. Apalagi kalau kita penuh dengan kreativitas nanti jadinya ujung-ujungnya semakin lebih bingung. Udah teman-teman pilih salah satu aja. Oke, paham ya? Oke ya guys, Ustazah terakhir zakat fitrah kapan? Terakhir zakat fitrah itu adalah di pagi hari sebelum sholat id ya. Jadi hari ini kan masih puasa, nanti malam takbiran teman-teman masih bisa berpuasa, teman-teman masih bisa berpuasa nanti malam, berpuasa, bayar zakat fitrah nanti malam, lalu kemudian teman-teman besok bisa membayar zakat fitrah juga sebelum sholat id itu waktu paling bagus, tapi jangan keluarkan zakat fitrah setelah sholat id ya. Karena kalau mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat id gitu kan ya, setelah sholat id, itu efek sampingnya adalah, makruh ya teman-teman ya, makruh dan kalau besoknya itu dia menjadi apa ya teman-teman ya, dia menjadi haram atau tidak sah gitu ya. Ustazah, oke gitu ya, oke gitu ya. Oke gitu ya, Ustazah boleh nggak sedekah subuh, dikasih THR? Oh, sedekah subuh boleh dikasih untuk THR boleh ya. Oke ya, oke. Sebentar ya teman-teman ya, oke gitu ya. Bentar ya. Oke gitu ya. Ustazah, bayar fidyah apa harus sebelum sholat Id ya? Bayar fidyah apa harus sebelum sholat Id? Enggak. Fidyah itu boleh setelah sholat Id ya. Boleh setelah sholat Id sampai Ramadan tahun depan ya. Baru sampai Ramadan tahun depan ya. Oke ya gitu ya teman-teman ya. Ustazah boleh nggak sholat taubat setelah sholat Isya? Ustazah boleh nggak sholat taubat setelah sholat Isya? Boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, nah nanti boleh nggak jadi masalah ya. Oke. Oke, Ustazah, bapakku sakit, nggak bisa bicara. Oke, gimana bacaan niat zakat fitrahnya? Enggak. Zakat fitrah nggak harus ijab kabul. Zakat fitrah tidak harus ijab kabul kok. Yang penting ada niat, udah ya. Ustazah, kalau puasa Syawal bisakah digabung dengan puasa Kodo? Kasih aku waktu 3 menit sambil teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya sambil aku jelaskan ini ya teman-teman ya terkait dengan Mmm, Syawal dan, seputar Syawal ya. Yang pertama ada dalil man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa Syawal, siapa yang berpuasa Ramadan, summa asba'ahu sittam min Syawal, lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, ya faka'annama shiyamid dahar ya, bagaikan puasa 1 tahun lamanya, gitu kan ya. Nah, kemudian puasa Syawal itu boleh dimulai dari hari kedua Syawal sampai 30 Syawal. Ya, boleh seminggu pertama, ya boleh seminggu pertama, seminggu kedua atau seminggu ketiga, boleh selang-seling ya. Dan kemudian puasa Syawal itu dimulai dari tanggal 2 Syawal. Pertanyaannya Syawal duluan atau Kodo duluan? Gak usah pusing teman-teman. Bahwa Sayyidatina Aisyah saja itu mengkodo puasa udah dekat-dekat bulan Ramadan. Jadi teman-teman mau kodo duluan boleh, Syawal duluan juga boleh, nggak jadi masalah. Ya, nggak boleh ada
statement yang mengatakan tidak boleh Syawal kalau belum qada. Salah total. Ya, karena pada faktanya Sayyidatina Aisyah pernah qada puasa jauh setelah Syawal. Jadi kalau mau Syawal boleh, qada duluan juga boleh. Yang penting usahakan satu niat, satu amal. Oke, nah jadi satu niat. Oke, oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian setelah itu teman-teman boleh melakukan upaya itu semua ya. Nah, kemudian tanggal 2 Syawal sudah boleh puasa Syawal, sudah boleh kodo kalau mau kodo, sudah boleh puasa Daud kalau mau puasa Daud. Oke. Tapi aku ada lihat ustazah harus pakai hijab kabul lah. Itu untuk apa? Siapa? Harus pakai ijab kabul? Enggak, mungkin itu video aku mengajarkan tentang ijab kabul. Cara ijab kabul, aku sampaikan caranya, bukan berarti itu wajib Mbak Mama Hana. Coba dilihat videonya sampai akhir ya. Oke, Ustazah, oke ya, kalau bayar zakat kasih ke orang tua, boleh nggak zakat nggak boleh ke orang tua. Ya zakat itu dikasihnya itu adalah ke zakatnya itu dikasihnya ke orang lain ya, seperti saudara, seperti sepupu dan seterusnya. Tapi kalau mau pakai ijab kabul silahkan Mbak Hana, bisa pakai ijab kabul sendiri Mbak Hana atau dikabul-kabulkan sama yang lain atau digabung sama yang lain ya. Oke Mbak Hana mau pakai ijab kabul atau enggak itu pilihan Mbak. Tapi saya sampaikan tentang cara ijab kabul Mbak Hana, mau pilih yang mana. Kalau aku ya ijab kabul, kalau aku tentang ijab kabul. Ustazah, oke, ya. Ustazah, saat haid apa boleh keramas? Tidak ada dalil secara tegas yang mengharamkan itu. Oke, Ustazah, Lebaran hari Sabtu, Jumat masih puasa. Gimana? Nggak ada gimana-gimana. Memang boleh puasa hari ini ya. Kemudian apalagi ya teman-teman ya. Ustazah, puasa Syawalnya khusus ngambilnya Senin Kamis nggak ada masalah ya. Oke ya. Jadi nggak masalah. Ya diambil di hari Senin dan Kamis tapi niatnya kodo. Nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau lagi datang bulan belum bisa ke makam, oke. Ustazah, oke, hari ini tetanggaku sudah lebaran, saya lebarannya besok, saya sudah batalkan puasa, boleh tidak? Ya terserah Mbak, Mbak mau lebaran hari ini boleh, tapi sayang Mbak nggak jadi sholat Id. Kalau Mbak mau lebaran besok boleh, tapi kalau udah batal ya udah Mbak sudah ikut yang lebaran hari ini ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Aku selalu temani teman-teman semua, nggak pernah aku tinggalin setiap harinya. Makanya update, lihat video-video aku. Ya, aku udah ingatkan tentang itikaf di malam Lailatul Qadar. Aku juga udah ingatkan tentang bayar zakat. Aku juga udah ingatkan dan kasih tahu tentang kapan lebaran. Aku juga udah sampaikan sunnah sebelum lebaran. Semua sudah ada di video aku. Ya, aku tidak ninggalin teman-teman semua. Makanya klik aja foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kalau kita mau pinter, kita belajar bersama di akun ini. Ya, nanti juga kita akan bahas tentang puasa Yaumul Bid ya, tentang ya, Idul Adha. Banyak sekali yang perlu kita bahas ya. Oke ya. Ustazah, aku lebarannya besok. Silahkan, tidak ada masalah. Apa benar kalau sudah ada lebaran tidak boleh puasa? Sejatinya demikian. Cuman masalahnya penentuan perbedaan jadwal antara NU dan Muhammadiyah itu berbeda. Kita bukan kapasitas orang yang mencari tahu kenapa itu berbeda dan dari mana mereka berbeda. Tinggal kita mau ikut yang mana saja. Segampang itu aja. Teman gak usah pusing pada wilayah yang bukan urusan teman-teman semuanya. Bukan urusan kita. Ada tim ahlinya, ada orang yang ngerti, ahlu ruhyat, ahlu hisab, ada pemerintah. Cukup kita ikut saja. Kalau pemerintah bilang besok, ya udah kita besok, hari ini kita puasa. Nggak usah teman-teman pikirkan kenapa NU dan Muhammadiyah berbeda. Kalaupun aku jelaskan, gak ada manfaat juga buat teman-teman dan bikin teman-teman pusing aja. Sebenarnya aku tahu, tapi bahasanya itu nanti jadi ketinggian. Paham ya? Gak usah pusing-pusing guys. Yang penting kalau puasanya lebarannya besok, kata pemerintah besok. Ikut pemerintah lebih aman karena kalau ada apa-apa kita nggak tanggung jawab. Di akhirat nanti itu tanggung jawab mereka.
Oke, nggak usah pusing-pusing, nggak usah berputar-putar pada perkara-perkara yang tidak terlalu urgen, ujung-ujungnya terjadi beban, malah yang penting nggak dikerjain, ya. Ustazah, kalau lagi datang bulan ke makam nggak ada masalah, ya. Ke makam nggak jadi masalah, ya. Sibuk dengan kita, oh, kapan lebaran, ya. Akhirnya yang penting nggak dikerjakan, ya. Pokoknya ikuti satu saja. Kalau ikut pemerintah Sabtu, ya hari ini puasa. Kalau hari ini Jumat berpuasa, kalau hari ini lebaran, ya sudah lebaran. Jangan terlalu kreatif. Aku nggak puasa hari ini, tapi lebarannya besok gimana Ustazah? Aku lebarannya hari ini, iya tapi aku masih puasa misalnya. Kan ada tuh yang kreatif gitu. Aku lebaran hari ini, tapi aku masih puasa, ya kan? Atau aku lebarannya besok, tapi hari ini aku nggak puasa. Jangan terlalu kreatif. Karena agama Islam ini tidak untuk dibegitukan. Perbedaan pendapat di kalangan ulama tidak hanya terjadi sekarang, udah terjadi pada masa Nabi saat Nabi pun masih ada. Ya kan? Nah, perbedaan pendapat itu banyak sekali ya. Teman-teman tidak usah masuk ke wilayah itu. Karena itu bukan wilayah amal. Teman-teman masuk ke dalam wilayah amal saja. Ke wilayah ilmu itu ilmuwan. Wilayah ilmu itu adalah orang-orang yang akademis. Wilayah ilmu itu macam ustadz-ustadz. Biar itu makanan kami. Makanan teman-teman hanya melihat, oh yang mana nih lakukan dan amalkan. Udah gitu aja. Oke gitu ya guys. Ustazah, oke ya. Berarti besok tidak, oke bentar ya. Oke. Soalnya ada yang bilang kalau udah lebaran tidak boleh puasa. Itu terjadi pada saat Idul Adha juga kok. Saat Idul Adha kita dianjurkan untuk menahan atau berpuasa. Tapi ada orang yang Idul Adhanya hari ini ada yang besok. Sama kan? Sama kan? Perbedaan pendapat itu terjadi pada semua kasus. Lebih parah lagi guys. Imam Syafi'i bilang, ini contoh yang lebih parah nih. Bukan penentuan jadwal loh. Ulama madhab loh. Imam Syafi'i bilang bersentuhan wudhu suami istri batal wudhunya. Imam Hanafi bilang bersentuhan wudhu suami istri tidak batal. Ngeri itu. Perbedaan itu ngeri gak tuh? Ngeri itu. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Lah kalau teman-teman tanya kenapa nih berbeda? Tentu mereka punya dasar hukum. Teman-teman masuk ke wilayah itu jadi anak kuliah nanti. Jadi master syariah nanti. Teman-teman cukup pilih yang mana? Kan sama aja. Dengan penentuan sidang isbat dan kapan lebaran. Muhammadiyah bilang Jumat. Ya, pemerintah bilang Sabtu. Nah kalau teman-teman masuk ke dalam kenapa berbeda, pusing. Itu bukan makanan kita semua. Ya, bukan makanan teman-teman. Ya, kalau aku jelaskan aku mampu, tapi tentu aku nanti pakai bahasa kitab. Ujung-ujungnya teman-teman jadi pusing, ya kan? Seperti itu ya, guys. Nah, perbedaan sama aja kan? Bayangkan itu apa namanya? Perbedaan pendapat itu banyak udah dari zaman dahulu, para ulama lagi ngeri itu. Apalagi sekarang cuman pemerintah dengan NU sama aja, pemerintah dengan Muhammadiyah itu kan sederhana saja perbedaannya. Oke, nah jadi seperti itu ya guys. Nah Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi ngeri itu, batal katanya, kacau ya kan. Imam Syafi'i bilang batal bersentuhan wudhu suami istri. Imam Hanafi bilang tidak batal. Ngeri itu lebih ekstrim lagi tuh daripada penentuan, daripada tanggal dan Ramadan gitu kan. Nah cuman kan teman-teman itu galaunya bukan karena itu. Galaunya adalah kapan nih sebenarnya masak lontongnya, masak sotonya. Sampai ada yang tadi malam udah masak soto tapi sotonya basi lupa dipanaskan karena lebarannya besok. Kan itu intinya yang tidak diakui kan cuy. Nah itu guys ya kan. Intinya adalah tidak diakui di dalam hati kapan nih aku masak lontongnya. Makanya aku perlu tahu nih kapan nih sebenarnya lebaran. Cuma tidak diakui. Kita lanjut ya. Ustazah, oke ya, oke. Kalau aku udah terlanjur membatalkan puasa, ya udah Mbak, berarti Mbak lebarannya hari ini. Wah saya nggak ngapa-ngapain hari ini ya udah tinggal besok aja dibuka nastarnya. Oke, oke clear ya teman-teman ya. Aku udah masak ketupat. Oke, aku baru dengar ditegur tetangga, kok masih puasa kan udah lebaran. Udah ndak apa-apa itu perbedaan. Jangan dibantah nanti berdebat pula. Oke ya.
Nah, jadi nggak ada masalah ya guys, nggak ada masalah ya semuanya ya guys. Mau lebaran hari ini boleh, mau lebaran besok boleh ya. Nah, yang jangan bikin pening kepala itu adalah lebarannya besok, hari ini nggak puasa. Jangan terlalu kreatif, pilih salah satu aja ya. Pilih salah satu, oke? Oh, itu yang kayak gini nih, jika ikut Muhammadiyah, lebaran ikut NU boleh nggak? Itu kan kreatif itu. Nah, ya kan hari ini dia nggak puasa tuh, berarti tuh. Mbak Mariana tuh, karena puasanya ikut Muhammadiyah dia. Hari ini dia nggak puasa itu. Besok dia ikut sholat berjemaah Id. Itu kan kreativitas tanpa batas. Lain kali jangan seperti itu. Pilih salah satu saja. Kalau besok lebaran, hari ini tetap puasa. Kalau mau lebaran hari ini, gas. Kita juga nggak menyalahkan. Aku juga nggak menyalahkan. Mau yang mana aja terserah teman-teman semua. Ya jangan terlalu kreatif, ya kan baik kah? Nah gitu. Teman-teman mau ikut Muhammadiyah nggak ada masalah. It's okay, ya kan? Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah kenapa ikut pemerintah? Jauh lebih aman karena orang-orang banyak dengerin aku. Terjadi apa-apa nanti bukan tanggung jawabku tapi tugas pemerintah di yaumil akhir. Kan gitu ceritanya. Paham kan? Gitu. Karena ati Allah, ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, Rasul dan pemimpin di antara kalian. Karena negara kita bukan negara Islam, maka boleh saja ulama berbeda pendapat dengan pemimpin. Itu nggak ada masalah. Akhirnya Muhammadiyah memilih hari ini, nggak masalah, ya kan? Ustazah, oke, kalau sholat Idul Fitri boleh nggak make up atau dandan? Make up atau dandan tidak boleh berlebihan, tidak boleh tabaruj. Tabaruj itu adalah setiap kita lewat orang swing ya sampai lipstiknya 2 ton ya kemudian BB creamnya sampai 2 kilo nggak boleh biasa saja ya biasa saja oke gitu ya clear ya teman-teman ya Ustazah oke gitu ya Ustazah ibu mertua lebaran sedangkan besok apakah saya sungkemnya sekarang lah sungkem tuh sekarang atau besok nggak ada masalah mbak sungkem tuh nggak ada masalah mbak sungkem itu nggak ada masalah dari 2 hari pun mbak sungkem nggak ada masalah ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tahap-tahap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Agar kita berteman bersama belajar di akun ini. Kok sungkem tuh nggak ada masalah ya Mbak ya. Oke, clear ya. Lebaran live nggak Zah? Khusus besok aja sih. Khusus besok kita libur 1 hari. Lusa lagi kita live lagi. Ya, TikTok nggak boleh libur banyak ya. Nanti karena akunnya sudah terverifikasi. Oke, siap ya. Oke, aman ya guys, sehat selalu semua di sana ya. Oke, nah iya besok ngapain ya kita nggak ketemu ya guys. 1 Syawal ya nggak ketemu kita ya. Itu ya. Ustazah, betul nggak ada yang bilang kalau ziarah kubur itu nggak bisa hari Sabtu. Boleh, nggak jadi masalah ya. Oke ya. Besok nggak live dulu, libur dulu 1 hari ya. Kia, siap bahagia ya. Oke, Ustazah kalau lagi haid sholat id gimana? Kalau pengen sholat id, teman-teman tetap dengerin khutbah. Nanti pas orang sholat, teman-teman jangan kemana-mana. Ya, pas orang sholat teman-teman jangan kemana-mana tetap di sejadahnya biar saf orang nggak putus ya. Puasa Syawal 1 hari puasa atau 1 hari buka nggak masalah ya. Oke ya 1 hari buka nggak ada masalah ya. Oke 1 hari doang liburnya besok ya. 1 hari doang liburnya besok ya. Jadi misalnya nih kan lebaran kita hari Sabtu. Minggu itu udah bisa puasa Syawal ya. Minggu sampai tanggal 30 Syawal. Boleh sehari puasa sehari enggak boleh. Atau boleh aja teman-teman itu kalaupun nggak sehari puasa sehari enggak, boleh aja teman-teman itu ngerandom atau teman-teman itu misalnya sekedar melakukan seperti setiap hari, nggak ada masalah. Pokoknya dari tanggal 2 Syawal udah boleh puasa ganti, dari tanggal 2 Syawal udah bisa puasa Daud, dari tanggal 2 Syawal udah bisa puasa Syawal ya. Ustazah kalau ikut Muhammadiyah, oke, apakah bisa di akhirat nanti mereka bertanggung jawab? Betul ya. Ustazah karena setiap kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Segala sesuatu itu akan diminta pertanggungjawabannya. Tapi antara NU dan Muhammadiyah kemungkinan tidak salah dua-duanya. Karena Rasulullah itu pernah berpuasa 29 hari dan Rasulullah pernah berpuasa 30 hari. Jadi dua-duanya itu benar kok guys. Rasulullah itu pernah berpuasa 29 hari dan pernah menggenapkan menjadi 30 hari. Teman-teman ikuti mana mau aja. Oke, jadi NU dan Muhammadiyah
Sebenarnya dua-duanya benar. Oke, oke itu ya. Ustazah, bolehkah bumil ziarah kubur? Nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, sholat tasbih malam lebaran habis sholat maghrib bagus, nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, oke. Zakat orang tua dibayarkan oleh anaknya boleh, usahakan teman-teman melakukan upaya, oke. Usahakan teman-teman melakukan upaya untuk ini ya guys, untuk zakatnya diusahakan dipercepat ya, jadi maksimal besok ya. Ustazah, puasa Syawal berapa hari? Man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, summa asba'ahu sittam min Syawal ya. Lalu kemudian menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal ya. Faka'an nama siyamid dahar, bagikan puasa 1 tahun lamanya. Oke. Jadi boleh aja mulai puasa dari tanggal 2 Syawal ya. Oke ya. Ustazah, di Mekah Madinah hari ini kok sudah apa guys? Jangan standarkan Indonesia dengan Mekah dan Madinah. Karena posisi bola bumi terhadap pantulan matahari dan bulan itu berbeda guys. Oke, jadi teman-teman standarnya bukan Mekah. Standar lebaran juga bukan Mekah. Standar kurban juga bukan Mekah. Ya, karena bumi itu bulat. Ada posisi matahari dan bulan. Untuk ru'yat hilal, melihat ke atas langit yang terang benderang itu. Ya, dia pasti beda setiap negara guys. Emangnya malam Lailatul Qadar sama setiap negara? Tentu berbeda. Oh, malam Lailatul Qadar adalah malam di mana diturunkan malaikat di muka bumi ini, di mana dia terletak pada malam ganjil. Di Indonesia malam ini Lailatul Qadar, di Amerika masih siang. Emangnya sama? Beda guys. Cuman kita kan nggak pernah bahas ke situ. Nanti itu untuk sekedar nafsu intelektual. Teman-teman nanti bingung. Oh, malam Lailatul Qadar malam ini Ustazah. Iya, karena nggak turun hujan malam ini ganjil lah. Di Amerika siang, di Eropa lagi siang. Apa sama malam Lailatul Qadarnya? Apakah sama sholatnya? Jangankan kita dengan Mekah saja, sholat teman-teman dengan aku aja beda jadwalnya. Jadi perbedaan Idul Fitri, Idul Adha, kapan kurban, setiap negara pasti beda. Jangankan kurban cuy, sholat aja beda guys. Jangankan beda negara, kita beda daerah aja beda. Kayak gitu cara berpikirnya teman-teman, biar teman-teman gak pusing ya. Biar teman-teman gak pusing ya. Jadi Mekah bukan standar karena kan posisi bola bumi ini loh guys. Jadwal sholat kita lah, jadwal sholat kita, maghrib kita, sholat isya kita kan berbeda kan. Kan berbeda kan, kan dilihat dari posisi matahari kan. Sholat zuhur aku beda dengan sholat zuhur teman-teman. Aku aja di sini masih live jam 6.30 sore, aku belum berbuka lagi kan. Teman-teman jam setengah 6, jam 6 udah berbuka, sementara aku masih aja heboh dengan madu. Berbeda, kenapa? Karena posisi matahari dengan bumi setiap daerah berbeda. Jadwal sholat saja berbeda, apalagi jadwal Idul Fitri, jadwal Idul Adha, jadwal puasa Arafah. Makanya, oh di Malaysia kapan Ustazah puasa Arafahnya? Oke, nanti aku cari tahu. Berbeda karena pantulan daripada matahari untuk ru'yat dan hilal posisi bola bumi. Ini Amerika di sini nih, Indonesia di sini, oh mataharinya di sini, beda jadwalnya. Kira-kira paham teman-teman? Nah, kira-kira teman-teman udah paham belum nih? Udah terbuka belum nih pikirannya nih ya? Oke, kayak gitu dia guys. Jadwal sholat aja beda karena posisi matahari beda. Contoh, jadwal zuhur adalah saat matahari di atas bergeser sedikit. Ya di tempatku matahari ke atas bergeser sedikit jam setengah 1 lah. Di tempat teman-teman jam setengah 12 udah zuhur. Jadi kenapa beda? Karena bumi ini kan bulat guys, iya kan? Nah seperti itu, jadwal sholat berbeda, jadwal puasa Arafah pasti beda juga, puasa Syaban pasti memang. Maka teman-teman kita di Taiwan ikuti posisi Taiwan, ya kan? Bahkan teman-teman yang di Hong Kong kan kemarin waktu kita puasa Arafah ikuti kondisinya, karena posisi bola buminya di sana. Seperti itulah guys, ya kan? Nah makanya juga kayak orang kan heboh tuh dari aku kecil dakwah usia 23 tahun yang lalu aku dakwah, masih aja teman-teman kita tuh heboh. Orang di sana udah wukuf kok kita belum ngapain kayak gitu kan di Mekah kan guys. Orang di sana udah wukuf kok kita belum sholat. Nah, nggak kayak gitu cara berpikirnya, oke? Nah, ceramah pula aku cuy. Oke ya, clear ya. Nah, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Saya kira sudah paham ya guys. Jadi makanya aku bilang bukan
Bukan kapasitas kita untuk mengerti tentang itu sebenarnya. Tapi aku sampaikan, aku usahakan dengan bahasa yang sederhana, semoga teman-teman paham ya. Seperti itu. Dulu sekolahnya mana? Hah? Dulu sekolahnya di mana? Dulu aku pesantren 6 tahun, S1 aku jurusan Usuluddin, S2 aku jurusan Usuluddin, S3 aku jurusannya Syariah ya. Oke, ya gitu ya. Oke, aman ya guys. Oke, sholat talbiyah, oh tasbih. Kalau sholat tasbih itu ya, kalau sholat tasbih itu di siang hari 4 rakaat, di malam hari 2 Oke? Clear ya? Teman-teman boleh tengok aja di TikTok aku, sholat tasbih Nela Luki kece badai. Oh bukan bukan. Sholat tasbih Nela Luki aja. Oke. Nah nanti akan ada tuh jebret video-video aku tentang sholat tasbih dari zaman aku muda sampai sudah expired kayak sekarang usiaku ya. Oke ya guys, coba aja teman-teman searching aja oke. Dan persiapkan fisiknya. Teman-teman puasa Syawal, mulai hari kedua Syawal ya. Kalau masih ada opor, ada lontong, ada nastar ya boleh seminggu pertama Syawal lah. Oke guys ya. Sehat selalu ya teman-teman, tetap happy. Lakukan apapun selagi tidak melanggar syariat ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke baik. Kalau niat puasa Senin dan Kamis sekaligus bayar hutang puasa itu gimana? Jadi begini. Imam Ash-Shaqawi Imam, Abu Zakaria menyatakan boleh, Imam Asy-Syarqawi menyatakan tidak boleh. Aku tidak saranin sih. Karena antara puasa qadha dengan puasa sunnah itu 2 bab yang berbeda guys. Oke, gitu ya. Misalnya nih ya teman-teman, misalnya nih puasa qadha wajib pasang niat sebelum azan subuh. Ya, puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan dan minum. Puasa qadha ya, oke. Oke, puasa qadha boleh boleh dibatalkan. Puasa sunnah tidak boleh puasa qadha tidak boleh dibatalkan ya. Puasa sunnah boleh dibatalkan ya. Kemudian puasa qadha, itu kalau suaminya butuh nggak boleh kasih. Puasa sunnah kalau suaminya butuh kasih. Oke, gitu ya guys. Ustazah, oke ya, gimana pas Syawal kita hangit, kita pengen puasa Syawal. Lah puasa Syawal sampai hari ke-30. Oke, sampai hari ke-30 puasa Syawal ya. Jadi kalau haid ya bisa di pertengahan bulan, bisa di akhir bulan. Oke ya. Ustazah lebaran hari ini aja, lebaran besok aku ikut pemerintah ya. Ustazah, oke kalau aku lagi sholat id duduk di kursi boleh? Boleh. Ada dalil sallu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qaidan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang. Oke? Nah, kalau ada rezeki nanti boleh minum madu akasi, madu osteo kita. Madu adalah terakhir dikirim hari ini dan promo terakhir hari ini karena besok tutup. Itu madu osteo untuk tumit, tulang, lutut, pinggang kayak pengapuran. Ya, ini madu osteo. Masih bisa dibeli dan masih promo. Oke ya. Yang mau madu osteo nanti aku jelaskan madunya ya. Ustazah, kakakku sakit mah mau madu. Kalau mah ya udah madu akasia. Oke, akasia yang aku minum sudah 3 tahun. Oke ya. Pokoknya kalau untuk sakit daleman ya itu adalah kalau untuk sakit daleman seperti kolesterol, kayak hipertensi, kayak asam urat, kayak asam lambung itu adalah madu akasia. Tapi kalau untuk pengapuran, saraf kejepit, rematik itu adalah madu osteo. 2 madu yang sangat bestseller. Aku nggak ingat mbak, gitu ya. Akasia dan osteo mantap ya. Masih ingat sama saya yang di musola Nurul Amal? Nggak ingat. Oke ya, Ustazah sudah mandi wajib, sudah sholat taraweh, subuh muncul flag. Apakah sah sholatnya? Kalau flag nggak bisa ya, flag nggak bisa ya. Oke, Nurul Amal banyak sekali di sini di tempatku. Ustazah, kayak gitu ya, aman ya guys. Oke, suka kencing-kencing boleh ke madu osteo. Hipertensi boleh ya. Oke ya teman-teman semuanya siap Mbak Eli, ya Mama Iwan ya. Dari wajah-wajahnya udah ada rendang nih kayaknya ya. Oke Mbak Mai Muroh ya, Masya Allah Mbak Tini, Mbak Umi Siti, Mbak Isna. Yuk kita mulai aja ngobrol-ngobrol santai kita. Aku at least sih memenuhi jam durasi.
durasi live aku sambil nemanin teman-teman semuanya. Dan kita doa dulu bismillah. Iya Mbak Eli aku sehat ya. Kita doa dulu Robbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Siap ya. Apa ini Mbak Sulaiman ini? Oh, Robbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Thank you ya Pak Sulaiman ya. Ya Allah apa namanya tambahkan kami ilmu, kemudian karuniakan kami kepada pemahaman ya. Oke, mohon maaf lahir dan batin sama-sama. Teman-teman sehat selalu semuanya di sana ya. Oke, sholat id yang nggak ada rawatibnya. Sholat id nggak ada rawatibnya ya guys, nggak ada ya. Oke, Ustazah. Oke, kalau mau mandi taubat boleh sekalian mandi Idul Fitri nggak? Mandi Idul Fitri aja ya. Sengaja aku mandi sunnah id, sunnah atasku karena Allah. Ya, ambil air tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan sampai basah bagian bawah, badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Sudah, setelah itu clear. Wajib keramas nggak? Mandi sunnah memang keramas mbak. Tapi apakah mandi sunnah itu wajib? Ya nggak wajib sunnah ya. Mau mandi sekarang Bunda Tati, besok pagi Bunda Tati. Ya gitu ya. Kecapean masak jadi ngantuk. Masak itu capek ya. Oke ya guys siap. Ya masak itu katanya capek ya. Apalagi kalau tiap hari harus masak di rumahnya ya. Oke ya guys siap ya. Oke aku mulai boleh. Oke mulai jawab pertanyaannya ya. Sebelum sholat id apa harus tahiyatul apa boleh tahiyatul masjid? Kalau di masjid ya boleh. Kalau di lapangan ya enggak ya. Sebelum sholat oke udah ya. Sholat kafarot enggak ada sih sejauh ini. Yang ada adalah kafarot saja ya. Kafarot saja ya. Oke. Ustazah apa bayar fidyah harus di bulan Ramadan? Oh enggak lah. Bayar fidyah boleh setelah Ramadan. Sampai Ramadan tahun depan diangsur boleh. Misalnya nih sehari nggak berpuasa kan 7 on ya kan. Jadi kali 30 hari berarti 21 kilogram. Itu setiap bulan 1 kilo sampai Ramadan tahun depan nggak ada masalah ya. Oke, gitu ya guys. Siap ya. Teman-teman sehat selalu di sana, betul? 7 on kali 30 hari berarti 21 kilogram ya kan. Kali 21 kilogram. Kemudian berarti per ininya 2 kilo misalnya. Itu nggak jadi problem ya. Oke ya guys, sehat selalu ya. Nah, Ustazah, apa? Yang mana Mbak Neti? Coba ya. Sama-sama ya teman-teman. Kapan ya kalau puasa Daud lagi dilaksanakan? Jadi gini, puasa Daud, puasa Syawal dan puasa Qadha bisa dimulai di hari kedua Syawal. Besok kan kita besok kan 1 Syawal. Kita sholat Id. Nah, hari kedua Syawal itu adalah hari Minggu ya kan. Hari Minggu itu udah boleh mulai puasa Daud, udah mulai puasa ganti boleh dan udah mulai bisa melakukan puasa Syawal. Puasa Syawal kalau bisa sih jangan di skip. Siap Mbak Tuti. Ada dalil man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan summa asba'ahu sittam min Syawal, lalu kemudian menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal ya bagaikan puasa 1 tahun lamanya gitu kan ya. Ustazah, sholat kafarot terakhir di hari Jumat nggak ada sih. Oke ya guys, ya nggak masyhur sih ya teman-teman ya. Bolehkah fidyah diberikan kepada saudara? Boleh selagi dia fakir dan miskin ya. Selagi dia fakir dan miskin ya. Oke, boleh aja kepada kakak ya kan. Kemudian kepada adik selagi dia fakir miskin boleh ya. Fakir miskin boleh. Bentar ya, persiapan. Yuk kita lanjut ya. Ustazah, oke. Mulai puasa Syawal di hari kedua boleh? Boleh. Coba aku jelaskan sebentar tentang puasa Syawal sambil teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya. Oke, kita ngobrol ya. Kayak gini.
Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana." Siapa yang berpuasa Ramadan? Iya Mbak Tuti. Summa asba'ahu sittam min Syawal. Lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal. Faka'annama shiyamad dahar. Bagikan puasa 1 tahun lamanya. Jadi kita yang sudah berpuasa Ramadan 1 bulan, kalau bisa tambah tuh dengan puasa 6 hari di bulan Syawal tuh, ya kan? Nah, kapan puasa Syawal dimulai? Yaitu dari hari kedua Syawal sampai Ramadan tahun depan. Sampai 30 Syawal. 2 Syawal sampai 30 Syawal. Apakah harus dimulai dari Syawal? Oke, jawabannya dari 2 Syawal tentu tidak ya. Jadi boleh dimulai di minggu pertama Syawal, di minggu kedua Syawal. Kalau tanggal 2 Syawal masih ada opor, lontong, soto, nastar atau masih bersilaturahmi, boleh aja dimulai di pertengahan Syawal. Boleh berturut-turut, boleh tidak. Niatnya sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Sementara itu, teman-teman puasa Syawal itu dilakukan memang mesti 6 hari. Jangan kurang dan jangan lebih. Aku belum kodo ustazah, bagaimana mungkin aku bisa puasa Syawal? Jawabannya adalah boleh puasa Syawal walaupun teman-teman belum kodo ya. Karena kodo puasa itu bisa sampai Ramadan tahun depan. Karena Aisyah mengganti puasa juga Ramadan tahun depan, gitu kan? Oke, semoga suaranya udah ya. Nah, kemudian Aisyah juga mengganti puasanya di tahun depan kayak gitu kan ya, di menjelang Ramadan tahun depan. Jadi mau Syawal duluan boleh, qada puasa duluan juga boleh, oke? Nah, yang tidak boleh itu adalah menganggap bahwa tidak boleh puasa Syawal kalau belum qada, itu salah ya. Boleh aja teman-teman Syawal duluan, qada duluan. Nah, kalau nanti meninggal gimana? Belum qada, meninggal itu qadarullah. Kita tidak minta pertanggungjawaban. Yang penting kita ada niat qada ya. Nah, sama dengan aku ingin ke rumah Mbak Sri Rahayu gitu. Hari Minggu, tahu-tahu Sabtu aku nggak jadi karena ada duka gitu ya. Maka aku nggak jadi nih memenuhi janjiku, aku nggak berdosa ya. Sebelum qada boleh puasa Syawal. Jadi jangan pusing ujung-ujungnya nanti nggak jadi-jadi puasa ya. Ustazah, apa boleh zakat fitrah sama kakak kandung yang janda? Boleh, iya. Bukan jandanya, miskinnya ya. Kalau dia janda kaya nggak boleh. Kalau janda miskin boleh. Karena dia bukan tergantung jandanya, tapi kemiskinannya gitu ya. Nah, yang belum bayar zakat fitrah, ya, bayar zakatnya malam ini paling lama besok sebelum sholat id. Kalau udah setelah sholat id hukumnya udah makruh. Hari kedua Syawal udah haram dan tidak sah zakatnya ya. Ustazah, oke, gimana nih aku nggak berani ikut sholat id kalau aku haid, ya udah di rumah aja. Nggak ada masalah. Oke, kodo duluan yang wajib ya kan, yang wajib nih ya. Kodo duluan yang wajib karena puasa sunnah itu adalah puasa Syawal itu sunnah, itu yang pernah aku dengar. Silahkan, nggak masalah. Kodo duluan karena itu wajib dan lanjutkan dengan Syawal. Boleh, nggak ada masalah. Tapi bukan berarti tidak boleh Syawal kalau belum kodo. Karena Sayyidatina Aisyah itu anak Rasulullah, adalah istri Rasulullah. Itu adalah anak Abu Bakar. Suka mengganti puasa di bulan Sya'ban. Udah Sya'ban Ramadan. 1 tahun lamanya ganti puasa itu Mbak. Jadi boleh aja kita kodo dulu baru Syawal. Tapi nggak bisa dijadikan sebuah hukum bahwa harus kodo dulu baru Syawal. Semoga teman-teman paham ya maksud aku. Bahwa tidak boleh kita mengeluarkan statement, "Oh, nggak boleh kodo Syawal kalau belum kodo." Lah kalau kayak gitu berarti kodo puasa harus di bulan Syawal dong. Karena siapapun yang kodo puasa di luar Syawal nggak bisa puasa Syawal dong. Hukum Islam tidak seperti itu. Sama dengan orang-orang yang suka bicara. Nggak boleh sedekah kalau masih ada hutang. Kan itu kacau itu. Nggak bener itu. Ya hutangnya 15 tahun, masa 15 tahun nggak boleh sedekah. Ya sedekah tetap dapat pahala. Kalau nggak bayar hutang tetap berdosa. Nanti tinggal dihitung mana berat dosa dan pahalanya. Oke? Oke, gitu ya. Teman-teman ya. Oke, kok aku susah nafas ya. Oke ya, Ustazah, tadi malam lupa takbir 5 kali. 5 kali.
Apa, 5 kali di rakaat kedua sholat id. Apa boleh kok sholat id lagi besok sah? Imam yang menggantikan kesalahan, nggak usah sholat id lagi, ya. Oke ya, oke. Kalau puasa Syawal berapa hari ya? Man soma Ramadana, siapa yang berpuasa Ramadan, summa asba'ahu sittam min Syawal, selalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shiyamad dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Ya, jadi puasa Syawal itu dimulai dari hari kedua Syawal sampai 30 Syawal. Ya, boleh langsung hari kedua sampai hari ketujuh, atau boleh hari ketujuh sampai hari ke-14, atau boleh selang-seling dan tidak berturut-turut, is okay, nggak jadi masalah. Oke, siap ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Siap nonton sambil bikin gulai, mantap. Bayar hutang dulu atau Syawal duluan, bebas ya. Puasa Syawal duluan boleh, bayar hutang dulu juga boleh, bebas aja ya. Oke, nah gitu ya guys. Oke, jadi feel free aja. Mau ganti puasa duluan boleh, mau Syawal duluan juga boleh. Sama-sama ya, Ustazah. Malam takbiran bolehkah murojaah di rumah? Tidak ada amalan khusus saat takbiran. Kalau teman-teman mau melakukan amalan-amalan yang lain seperti amalan-amalan lainnya. Satu puasa diniatkan untuk 2 orang, boleh tidak? Diniatkan untuk 2 orang. Maksudnya puasa apa, Mbak? Puasa itu niatnya cuma satu, karena Allah. Tapi ketika kita berpuasa, doa-doa kita diijabah. Maka berdoalah untuk orang lain selama kita berdosa. Berarti Senin sudah bisa puasa 6 ya, sudah bisa. Minggu sudah bisa. Hari Sabtu kan kita 1 Syawal, tanggal 2 Syawal itu sudah hari Minggu, itu sudah boleh mau mulai puasa ganti, atau mau boleh puasa Syawal, atau boleh puasa Daud, boleh. Apakah boleh digabung niat kodo sama puasa Syawal? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Imam Abu Zakaria menyatakan boleh, Asy-Syarqawi menyatakan tidak boleh. Aku lebih sepakat tidak boleh. Karena yang satu wajib, yang satu sunnah. Ya, yang satu wajib, yang satu sunnah. Teman-teman, puasa sunnah dengan wajib itu jauh kemana-mana loh bedanya guys. Puasa wajib, wajib pasangnya sebelum azan subuh. Lalu kemudian sementara puasa sunnah, boleh pasang niat di tengah hari. Puasa wajib itu tidak boleh dibatalkan karena lapar. Tapi kalau seandainya puasa sunnah itu boleh dibatalkan kalau lapar. Puasa wajib kalau suaminya butuh nggak boleh berhubungan badan. Puasa sunnah batalkan. Beda guys. Jadi usahakan satu niat satu amal saja. Oke, oke, satu niat satu amal saja. Udah nggak usah hitung-hitungan sama Allah. Oke, Ustazah, oke. Ustazah, malam takbir harus ngapain? Tidak ada amalan khusus dalam malam takbiran. Cukup memperbanyak membaca takbir, tahmid, dan tahlil. Bisa dilakukan menjelang azan subuh atau saat tahajud di malam hari. Oke. Ustazah, hari raya Id 1 hari. Terus puasanya 1 Syawal. Tidak. Puasa tanggal 2 Syawal. Tanggal 1 Syawal itu haram berpuasa. Ada beberapa jadwal haram berpuasa. Yang pertama adalah 1 Syawal. Yang kedua adalah tanggal 1 Idul Adha. Yang ketiga adalah saat hari kedua, hari ketiga, hari keempat saat Idul Adha. Itu namanya hari tasyrik. Kemudian puasa sepanjang tahun tanpa berbuka juga haram. Oke, gitu ya guys. Ustazah, puasa Syawal apakah harus sampai 7 hari? 6 hari. Man shoma Ramadana summa asba'ahu sittam min Syawal faka'annama shiyamad dahar. Siapa yang berpuasa Ramadan lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, bagikan puasa 1 tahun lamanya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, bolehkah bayar zakat ke organisasi Islam? Tergantung. Tergantung. Nanti organisasi itu bakal ngasih ke fakir miskin nggak? Kalau untuk kepentingan organisasi nggak boleh. Tapi kalau untuk kepentingan orang miskin yang kemudian dia berikan kepada fakir miskin tentu boleh. Jadi organisasi itu hanya boleh sebagai penyalur zakat. Kalau puasa Nabi Idris nggak ada. Puasa Nabi Idris itu adalah puasa Nabi Idris yang tidak ditabani oleh Rasulullah. Jadi dalam agama Islam, coba teman-teman fokus, ini penting. Dalam agama Islam ada namanya syar'u man qablana, syariat umat terdahulu. Syariat umat terdahulu ada yang bisa dipakai oleh umat Nabi Muhammad dan ada yang tidak bisa dipakai oleh umat Nabi Muhammad. Contoh, puasa Daud itu syariatnya umat Nabi Daud.
tapi boleh dipakai oleh umat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad melegislasinya dengan berkata, andaikan dibolehkan, aku akan wajibkan puasa Daud untuk umatku. Tapi karena itu syariatnya umat Nabi Daud, maka aku wajibkan puasa Ramadan untuk umatku dan kusunnahkan puasa Daud untuk umatku. Berarti boleh. Contoh, syar'uman qoblana. Ada yang syariat umat terdahulu, tapi diadaptasi oleh umatnya Rasulullah. Contoh tawaf. Tawaf itu udah dilakukan dari dulu. Orang Yahudi juga tawaf. Tapi diadaptasi, diganti. Ya, di dalam Ka'bah dulu ada berhala, tawaf nggak pakai baju, ada patung-patung, dihancurkan. Kita tetap tawaf, tapi diadaptasi, diganti bentuknya. Dan udah divalidasi oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga, ada syariat umat terdahulu yang tidak bisa kita amalkan. Yaitu yang tidak diverifikasi oleh Rasulullah, tidak disetujui oleh Rasulullah. Di antaranya puasa Nabi Idris, mana ada dalil yang menyuruh itu. Contoh, Nabi Musa. Sholatnya 50 kali sehari semalam. Itu syariatnya umat Nabi Musa. Tidak bisa kita amalkan sekarang. Ya kan? Contoh misalnya syariat-syariat umat terdahulu yang berpuasa tanpa berbuka. Gak bisa. Jadi ada syariat umat terdahulu yang bisa kita pakai. Ada yang tidak. Itu namanya syar'uman qoblana. Berat ya. Gitu ya guys. Nah seperti itu. Karena puasa sepanjang tahun itu haram. Sementara syariat Nabi Idris itu puasa sepanjang tahun. Namanya puasa wisol. Tak boleh. Ustazah, bagaimana kalau orang meninggal barengan bayar zakatnya? Apakah sah? Maksudnya gimana? Nggak paham. Ustazah, oke. Tahun kemarin nggak bayar puasa. Waduh, gimana cara gantinya? Berapa hari kemarin dan boleh dibayar tahun depan tapi kena denda. Kalau 10 hari nggak berpuasa, dendanya 10 fidyah. Satu hari fidyah itu 7 on. Kali 10 hari berarti 7 kilogram beras kasih ke fakir miskin. Oke, Ustazah, kapan mulai puasa Syawal? Tanggal 2 Syawal, tanggal 2 Syawal, ya. Tanggal 2 Syawal, sudah bisa, ya. Ustazah, kepada saudara dekat hukumnya gimana kalau kita zakat? Boleh, nggak masalah. Yang penting saudara kita itu fakir atau miskin, oke? Atau dia mu'alaf, atau adik kandung kita mu'alaf, itu bisa. Ustazah, oke. Teman-teman sehat selalu ya. Boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Sambil masa opor kita ngobrol santai di akun ini. Ustazah, oke. Nah, kemarin maghrib si Fulan meninggal pas saat dia dibayarkan zakatnya. Tidak ada masalah, bayarkan saja. Oke ya. Karena telanjur ya palingan dianggap sedekah. Dia orang yang wajib zakat itu adalah orang yang hidup sampai malam ini. Sampai 30 Ramadan ya. Oke. Tanggal 2, oke gitu ya. Ya, tanggal 2 Syawal. Itu sudah boleh mulai puasa. Nanti hari Senin sudah bisa puasa Senin dan Kamis. Nah, jadi udah normal ya, udah normal ya. Oke, Ustazah, kalau kita zakat keponakan yang yatim boleh nggak? Yatim nggak boleh diberikan zakat karena yatim itu tanggung jawab kita. Kalau miskin boleh ya. Ustazah, oke. Siap Mbak Berlian, mau tanya bolehkah puasa hari terakhir puasanya setengah hari? Ya enggak boleh lah. Ya kok setengah hari Mbak puasa? Kreatif sekali Mbak ini. Kalau teman-teman lebarannya besok, teman-teman hari ini tetap puasa. Ya. Oke, Ustazah, oke, apa boleh kita ikut kurban atas nama istri yang sudah wafat? Boleh. Ya, nah nanti aku akan temani teman-teman semuanya di saat Idul Adha. Yang penting teman-teman klik aja, follow aja. Klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini. Ya, apa benar katanya kalau kita mendengarkan takbiran haram kalau kita berpuasa. Jadi begini. Satu Syawal itu kan memang haram berpuasa. Cuman masalahnya penentuan satu Syawal itu berbeda pendapat. Dan kita nggak usah pusingkan itu. Tidak hanya penentuan satu Syawal ulama berbeda pendapat. Yang lain pun banyak. Contoh, Imam Syafi'i mengatakan batal bersentuhan wudhu suami istri. Imam Hanafi mengatakan tidak batal. Itu lebih parah lagi tuh perbedaannya. Dibanding sekadar penentuan satu Syawal. Maka kita tidak harus mengetahui kenapa itu berbeda karena masing-masing punya dalil. Yang harus kita lakukan, kita tinggal pilih yang mana. Sama dengan kita memperlakukan ulama madhab. Imam Syafi'i mengatakan bacaan ruku dan sujud boleh 1 kali. Imam Hanafi mengatakan minimal 3 kali. Bersentuhan wudhu suami istri Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Wanita haid masuk masjid. Ada yang bilang tak boleh masuk 7 langkah udah berdosa.
Ada yang bilang boleh masuk asal tidak menetes, boleh masuk tak boleh duduk, boleh masuk musola nggak boleh masuk masjid. Ulama madhab udah berbeda dari zaman dahulu. Apa yang kita lakukan bukan mencari penyebab kenapa mereka berbeda. Karena kalau itu berarti kita harus buka semua kitab mereka. Tapi tugas kita pilih yang mana kita mau. Sama dengan penentuan satu Syawal. Bahwa ulama Muhammadiyah dengan pemerintah berbeda. Tugas kita bukan kenapa beda, kenapa beda. Pilih salah satu. Jangan campur. Ustazah, ustazah, boleh nggak aku lebarannya Sabtu tapi Jumat aku nggak puasa? Ya nggak bisa. Ya kan? Lebarannya ikut Muhammad pemerintah, puasanya ikut Muhammadiyah. Atau aku pengen lebarannya Jumat ustazah, tapi aku tetap puasa. Ya nggak bisa. Sama dengan kita memperlakukan perbedaan madhab. Perbedaan madhab lebih ngeri lagi guys. Banyak ya, ada ribuan kasus fikih, ya kan? Nah, jadi kita wise, kita bijaksana aja. Milih yang mana yang kita mau, ya. Ustazah, oke gitu ya. Bayar zakat 2 kali gak usah, 1 kali aja. Lebihnya adalah sedekah. Doa zakat, Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Udah gitu aja. Ya Allah terimalah dariku. Udah gitu aja. Kalau mau ijab kabul boleh. Ya Allah aku serahkan zakat atas nama diriku karena Allah. Oke, nah kemudian dia jawab, aku terima zakat karena Allah. Puasa bukannya 3 hari Neng, enggak Mas. Puasa itu bisa 29 bisa 30 hari Mas. Ya Rasulullah melakukan kedua-duanya. Oke gitu ya Mas, jadi puasa itu tidak harus 30 hari. Boleh 29, boleh 30. Yang enggak boleh itu 28 atau 31. Oke Mas? Nah ya, oke gitu ya. Nah oke Ustazah, oke aman ya teman-teman ya. Oke clear ya. Ustazah kok manggil Mas karena dia manggil Neng. Ya aku balas juga lah pakai Mas. Coba panggil aku Tante. Aku jawab lain nanti. Canda ya guys. Boleh teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kalau teman-teman manggil aku Tante, aku panggil teman-teman Om. Oke guys, boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Ya, kita belajar bersama di akun ini ya. Semoga sehat selalu semua ya. Oke, Ustazah. Oke, gitu ya. Neng lawannya AA, nggak usah lah. Nah, terlalu keren gitu ya. Oke ya guys, siap ya Mbak Muraji ya, siap Mbak Aulia ya. Oke teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layar ya. Kalau lagi haid boleh puasa Syawal, kalau udah selesai boleh ya nggak ada masalah. Ya kan maksimal 30 hari ya kan. Oke gitu ya guys. Ustazah kenapa aku ngantuk? Ya mana tahu aku kenapa teman-teman ngantuk. Kenapa aku ngantuk pertanyaannya. Kucingku aja ngantuk siang malam gak pernah dia nanya sama aku kenapa aku ngantuk. Nah teman-teman ngantuk nanya sama aku. Kreatif kali dibanding kucingku ya. Oke guys, Ustazah oke. Puasa Syawal boleh selama bulan Syawal ya, nggak ada masalah ya guys. Nah gitu ya. Ustazah oke, kalau berwudu dari air ember gimana? Menurut Imam Hanafi boleh. Oke ya, oke. Sabar, canda saja. Aku bercanda saja. Kan ini ngobrol ya kan. Nah, oke. Tinggal kopi aja yang belum ada nih, ya kan. Ustazah, oke, saya dapat zakat dari saudara. Berarti Mbak mustahik. Lalu Mbak zakatkan lagi. Itu boleh. Mbak sekaligus mustahik dan muzaki. Ya, oke gitu ya. Mbak sekaligus mustahik dan muzaki ya. Oke ya, siap ya teman-teman ya. Zakat boleh nggak orang tua kita zakatin fitrah kita? Boleh. Orang tua membayarkan zakat kita boleh, tapi zakat ke kita nggak boleh. Mbak Lismia coba diganti tulisannya, takutnya ke filter sama TikTok jadi nggak bisa aku baca. Puasa Syawal tapi hutang puasa belum dibayar, nggak ada masalah. Sayyidatina Aisyah mengganti puasa, Sayyidatina Aisyah mengganti puasa udah deket-deket Ramadan. Jadi iya Pak Harto ya, tetapi kalau mau puasa Syawal duluan boleh, ganti puasa duluan juga boleh, nggak masalah. Ya jangan disebarkan pendapat yang mengatakan tidak boleh puasa Syawal kalau belum qadha, itu berbahaya. Ujung-ujungnya orang nggak mau nanti puasa Syawal karena dia belum qadha katanya ya. Jadi boleh saja mau Syawal duluan, qadha juga duluan, boleh. Boleh saja, yang penting teman-teman tetap puasa. Ustazah, oke gitu ya. Boleh nggak mandi besar saat Idul Fitri? Ya bolehlah kalau teman-teman junub ya mandilah.
Oke, Ustazah bayar zakat cucu ke nenek boleh, karena itu nenek bukan tanggung jawab cucu. Puasa Syawal dulu atau puasa Daud? Yang udah puasa Daud nggak usah puasa Syawal lagi. Karena puasa Daud itu udah nomor satu di antara ekosistem puasa-puasa sunnah. Ya, jadi kalau sudah puasa Daud aja, nggak usah lagi puasa Syawal. Oke, jadi hari kedua nanti kalau mau langsung puasa Daud gas ya. Oke, gas aja ya. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sholat apa sebelum mudik? Sholat sunat safar. Sengaja aku sholat sunat safar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca ya. Nanti setelah sholat banyak doa saja supaya diberikan keselamatan. Tujuan sholat safar itu supaya diamankan yang tinggal dan diselamatkan yang pergi. Di rumah kan teman-teman ninggalkan motor, ninggalkan kendaraan, ninggalkan anak mungkin, sebagian ninggalkan menantu, sebagian ninggalkan suami atau istri. Diamankan yang tinggal dan diselamatkan kita yang berangkat ya. Ustazah, menantu mualaf, boleh nggak mertua membayarkan zakatnya? Boleh, kita membayarkan zakat satu RT pun boleh, apalagi menantu kita ya. Kalau sudah wudhu boleh makan atau minum nggak? Makan minum tidak membatalkan wudhu. Kecuali makan minumnya sambil buang angin, baru batal ya. Ustazah, kalau sudah oke ya, makan minum tidak batal wudhu. Habis wudhu teman-teman minum kopi, lalu kemudian teman-teman sholat nggak jadi masalah ya. Ninggalkan kucing. Iya ya benar. Ustazah sholat sunnah lalu sholat kodo apa boleh? Boleh tapi kodo hanya bisa dilakukan kalau teman-teman ingat jumlahnya ya. Ustazah oke ya. Cappuccino godai pakai es apa ya guys? Cappuccino godai. Kok bisa lah cappuccino godai komentarnya. Agak lain pun si kawan ini orang sibuk dengan Syawal Idul Fitri dia ngomongin cappuccino. Alamak, anak siapa lah nih. Oke guys, makan dan minum tidak membatalkan puasa ya guys. Oke gitu ya. Masa makan dan minum tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan wudhu. Ujian hidup aku Mbak Rosita, betul. Suruh ngopi Zah, siap ya. Oke guys, bukan anak mama ya. Siap ya Mbak Mahdani ya. Alamak, alamak. Ustazah, puasa Syawal berapa hari? 6 hari. Dalam dalil dikatakan man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa Syawal summa asba'ahu sittam min Syawal lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'an nama siyam dahar bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Siapa? Salam ya. Thank you ya. Semuanya sehat selalu di sana ya. Oke. Kalau dapat zakat harus dizakatkan lagi boleh, oke, nggak masalah. Ustazah, kalau kita niat kodo puasa di bulan Syawal, apakah kita dapat puasa Syawal juga? Tidak. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Walikulli imri'in minhum ma nawa. Dan kita cuma dapat apa yang kita niatkan saja. Oke? Satu niat, satu amal ya. Ustazah, kalau mau mandi sunnah Idul Fitri, mandi wajib sama mandi sunnah niatnya mandi wajib aja. Ya, ambil strata yang paling tinggi ya. Ustazah, kalau minal aidin wal faizin jawabannya apa? Amin, gitu aja ya. Oke, jadi minal aidin wal faizin adalah kita menuju hari kemenangan. Amin, udah gitu aja. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jawabannya apa? Boleh taqabbal ya karim ya, atau boleh amin boleh ya. Bahwa taqabbalallah minna wa minkum artinya adalah Allah terima amalku dan amal kalian. Oke. Ustazah, zakat fitrah wajib ya. Kalau nggak salah sih wajib. Zakat fitrah wajib ya guys. Oke guys, Ustazah puasa Daud sampai kapan? Gak ada batas waktu ya. Kalau puasa Daud itu dia nggak ada batas waktu ya. Nah, jadi seumur hidup kalau bisa. Kalau nggak bisa ya jawabannya adalah kalau nggak bisa ya nggak usah boleh batalkan setengah jalan ya. Oke ya. Oke gitu ya. Ustazah, apa boleh sholat id di rumah? Sholat id itu di lapangan karena ada khutbah. Ustazah, saya kan haid sedikit, cuman flek aja. Boleh nggak saya ikut sholat id? Nggak boleh. Flek itu haid. Sebelum dan setelah haid itu haid. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, kepada Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah,
Ya, iya Aisyah, gimana ini aku masih ada flek, apa kata Sayyidatina Aisyah? Jangan sholat. Jangan puasa sampai cairan putih itu menjadi cairan, sampai cairan coklat itu berubah menjadi cairan putih atau kering total, oke? Puasa Syawal sebaiknya kapan? Aku jelaskan lagi ya, biar banyak yang mengamalkannya ya. Ada dalil man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan, summa asba'ahu sittam min Syawal, lalu kemudian menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shiyamad dahar, bagikan puasa 1 tahun lamanya. Jadi puasa Syawal itu puasa yang dilakukan 6 hari sebagai pelengkap paket dari bulan Ramadan. Hukumnya sunnah memang, cuman sayang kalau nggak dikerjakan. Ya dilakukan di hari kedua Syawal sampai 30 Syawal. Boleh berturut-turut, boleh tidak berturut-turut, boleh dimulai di minggu pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Boleh selang-seling niatnya, sengaja aku puasa Syawal, sunnah atasku karena Allah ya. Sengaja aku puasa Syawal, sunnah atasku karena Allah ya. Sengaja aku puasa Syawal, sunnah atasku karena Allah, gitu aja ya. Ustazah, apa? Matanya kalau zakat mal itu kalau pakai beras berapa? Zakat mal, zakat fitrah atau zakat mal? Oke, siap ya. Ustazah, kalau kita punya hutang Ramadan, boleh nggak kita puasa Syawal? Jawabannya boleh aja. Karena Sayyidatina Aisyah mengganti puasa itu juga di bulan Sya'ban. Udah dekat-dekat Ramadan, jadi nggak ada masalah ya. Ustazah, oke, niat sholat Idul Fitri qasdu ta'yinnya gimana bacanya? Qasdu ta'yin maksudnya gimana? Ustazah, jawaban dari minal aidin wal faizin apa sih? Jawabannya amin. Udah ada tuh videonya. Ya, minal aidin wal faizin amin. Kalau mau lebih susah, minal aidin wal faizin ya kullu amin wa antum bi khair. Mau aku kasih yang susah, nanti aku buatkan videonya. Kullu amin wa antum bi khair. Ada yang hafal nggak? Oke. Kullu amin wa antum bi khair ya. Oke. Paham? Nah, minal aidin wal faizin jawabannya, pertanyaannya adalah apa? Jawaban apa? Artinya adalah semoga kita menuju hari kemenangan. Jawabannya kullu amin wa antum bi khair. Semoga setiap tahun kau lebih baik. Udah gitu doang. Oh tak paham saja. Ya udahlah. Amin aja jawabannya ya. Oke ya, lupa pula nanti masa opor sibuk ngafal ini aja ya. Tapi kalau mau boleh ya. Minal aizin wal faizin ya. Kullu amin wa antum bi khair. Artinya semoga setiap tahun kau lebih baik. Amin itu tahun, khair itu baik. Kullu setiap, amin setiap tahun. Wa antum dan kalian bi khair baik. Itu ya. Kullu amin wa antum bi khair ya. Kullu setiap. Amin pakai ain. Amin ya artinya adalah tahun, wa dan antum kalian bi khair. Setiap tahun kalian lebih baik. Nah, itu kalau mau. Ya, tapi nggak harus. Minal aidin wal faizin ya, amin cukup. Tapi kalau followernya Ustazah Nela Luki Kece Badai, biasanya dia akan jawab. Minal aidin wal faizin ya, kullu amin wa antum bikhair. Apa tuh apa tuh? Wah, itu kan artinya bagus. Dari mana kau tahu? Dari Ustazah Nela Luki. Gitu guys, ya kan? Kullu amin wa antum bikhair. Kalau mau, aku agak-agak segan ngasih tahu ini dari kemarin. Nanti teman-teman pusing. Udahlah aku suruh mandi sunnah juga, aku suruh jawab bacaan minal aidin wal faizin juga. Udahlah gitu, aku suruh pula macam-macam kali nanti teman-teman pening ya. Tapi bolehlah nanti aku buatkan videonya. Kan kepanjangan Ustazah. Kullu amin wa antum bi khair ya. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya guys. Id Mubarak jawabannya nggak ada. Id Mubarak tuh kan Id berkah, nggak ada doa di situ, ya kan? Ustazah, oke ya. Ya, kullu amin wa antum bi khair. Bisa kira-kira jawab begitu besok? Oke ya guys, oke ya. Bikin VT-nya, siap ketua. Ustazah, oke, kalau tidak mandi sunnah Idul Fitri bisa nggak? Bisa nggak masalah, cuman sayang aja nggak mandi sunnah ya.
Lupa nanti kebanyakan, iya. Insya Allah bisa ya, siap. Nanti aku buatkan videonya. Kan ini teman-teman lagi banyak yang mau difikirkan. Zakat lah yang harus dibayar. Persiapan syawal lah banyak kali. Mandi sunnahnya semuanya, ya kan? Nah, aku khawatir teman-teman pusing. Jadi aku tahan dulu videonya. Tapi kalau mau nanti aku buat ya. Karena kita dakwah itu mesti khatibun nas biqadri ukulihim ya. Pelan-pelan ya. Karena kalau terlalu banyak dijejal malah makin pusing nanti ya. Oke ya. Ustazah, oke ya, oke. Puasa Syawal 6 hari tapi tidak berurutan nggak ada masalah, ya kan? Oke ya, oke. Udah gitu aja, ya kan? Nah, gitu ya. Oke. Ustazah, mandi itu apa doanya? Mandi sunnah. Jadi kayak gini ya, kita disunahkan mandi sunnah Id ya sebelum sholat subuh besok pagi atau setelah sholat subuh yang penting sebelum sholat Id. Sengaja aku mandi sunnah ya, mandi sunnah Idul Fitri, sunnah atasku karena Allah ya. Kemudian ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan basah bagian bawah, badan bagian kiri basah bagian bawah. Udah setelah itu mandi. Oke, oke. Ustazah, alhamdulillah Mbak Nur ya, rezeki saya Ramadan ini, alhamdulillah rezeki saya Ramadan ini promil. Wih promil cuy, saya berhasil ikhtiar minum akasia 3 bulan Masya Allah ya. Kukira pertanyaan testimoni guys, madu akasia guys, promil lagi guys, berhasil promilnya 3 bulan minum madu akasia. Semoga jadi anak soleh, rezeki kali malam takbiran cuy, Masya Allah itu dong. Ya, nah luar biasa kan, ya kan guys, selamat ya. Ya kadang-kadang nggak masuk akal lah, madu kok bisa hipertensinya membaik, normal, asam lambungnya membaik, bisa puasa, kok nggak promil. Kalau kita bilang itu kebetulan manfaat madunya dia banyak ya kan guys. Kalau kita bilang nggak kebetulan ya kok bisa ya, kan kayak gitu agak-agak nggak masuk akal sebenarnya kalau madu. Tapi ya memang syariat nggak bisa diakali. Kalau untuk madu itu kan memang Allah yang bilang ya yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifaa'un linnas ya kan, bahwa madu itu penyembuh bagi manusia ya kan. Karena nggak masuk akal kan guys, kok bisa banyak banget testimoninya gitu kan. Nah padahal dia alami dari alam ya, kita ikut bahagia ya. Hipertensinya membaik, kolesterolnya membaik, masya Allah ya. Nanti yang mau madu aku spill lagi madunya, teman-teman boleh COD aja. Insya Allah masih ada promonya, tetap kita kirim untuk teman-teman semua. Besok kita libur ya. Nah kalau teman-teman ketulangan sakit tulang kayak tumit lutut pinggang, madunya osteo ya. Tidak tuh alhamdulillah puasa 2 tahun tidak ada hutang karena minum madu akasia. Tuh madu lafi. Tuh kan guys. Banyak guys yang asam lambung nggak bisa puasa sekarang malah puasa. Itu kan guys, kayak nggak masuk akal tapi luar biasa. Aku selalu doakan kok teman-teman untuk diberikan kesembuhan ya kan. Kita yakin madunya enak dan ini memang Allah janjikan bahwa madu itu penyembuh sih. Yang penting ya penjualnya harus amanah, petaninya amanah, insya Allah semua berkah teman-teman sehat ya. Iya ketulangan Mbak Yuliana, bolehkah zakat fitrah diberikan kepada orang tua sendiri? Nggak bisa. Zakat fitrah nggak boleh ke orang tua ya. Zakat fitrah itu mestinya ke orang lain ya, atau ke kakak adik bisa. Saya semenjak minum madu puasa saya lancar tuh kan. Nah, yang mau beli madu beli malam ini, besok tutup ya guys. Nah besok tutup. Nah insya Allah yang beli malam ini akan kita kirim ya guys di hari Sabtu ya guys. Karena besok tutup ya guys tuh, masya Allah ya. Mumpung ada promonya beli, karena aku nggak tahu promo 2 hari